Untak Surabaya, Fakultas Hukum dengan NIM 13122000135. Di sini saya akan menjalankan tugas yang diberikan oleh dosen saya, Prof. Tommy, selaku dosen mata kuliah Hukum Tata Negara, dengan tugas yang diberikan oleh dosen saya yaitu tentang apa yang diketahui oleh masyarakat terkait lembaga negara itu sendiri. Di sini saya sedang bersama narasumber yang pertama dengan Mas Rangga. Saat ini berposisi sebagai mahasiswa atau bekerja? Di sini saya akan menanyakan sedikit terkait lembaga negara sebagaimana tugas dosen saya sudah diberikan kepada saya. Sehingga pertanyaan pertama, apa yang Mas ketahui atau definisi dari pengertian lembaga negara itu sendiri? Lembaga dalam pemerintahan yang melaksanakan tugas tertentu yang sudah tercantum dalam undang-undang. Oh, dari pernyataan definisi lembaga negara yang Mas ketahui baru sampaikan tadi itu, bisa berikan contohnya nggak lembaga negara yang ada di Indonesia ini sendiri? KPK. Dari contoh Mas Rangga tadi yang sampaikan lembaga negara di Indonesia, menurut Anda apakah lembaga negara tersebut perlu atau penting ada di Indonesia ini saat ini? Menurut saya penting, Mas, karena dilihat di kondisi Indonesia saat ini banyak kejadian korupsi seperti dari instansi pejabat-pejabat yang perlu ada tindakan dari KPK. Jadi untuk saat ini diperlukan. Oh, jadi di sini saya akan memberikan sedikit pengertian terkait lembaga negara menurut buku Hans Kelsen, di mana lembaga negara itu sendiri, lembaga negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari dua fungsi, yaitu fungsi menciptakan hukum atau law creating function, atau fungsi yang menerapkan hukum atau applying function. Dan organ negara tidak selalu berwujud organik. Selain organ yang berwujud organik, ada pula yang lebih luasnya lagi. Dalam setiap jabatan yang telah ditentukan oleh hukum bisa juga disebut organ, tapi dengan syarat berfungsi, mempunyai sifat membuat norma, memcreating, serta mempunyai sifat menjalankan norma. Itu sedikit definisi lembaga negara menurut Hans Kelsen yang disarankan oleh dosen saya. Sekian ya Mas wawancara. Di sini saya bersama narasumber saya yang kedua, yaitu ayah saya sendiri. Di sini saya akan menanyakan sedikit tentang lembaga negara. Pertama, apa itu lembaga negara yang Bapak ketahui? Lembaga negara merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh suatu negara untuk menjalankan fungsi pemerintahannya. Lalu dari pengertian yang Bapak sampaikan, bisa berikan contoh lembaga negara yang ada di Indonesia? Untuk lembaga negara yang ada di sini untuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Menurut Bapak dari contoh yang sudah disampaikan, apakah perlu lembaga negara tersebut ada di Republik ini? Perlu dikarenakan untuk menjalankan fungsi pemerintahannya tadi dalam suatu negara. Di sini saya akan memberikan sedikit pengertian dari resume yang saya dapatkan dari dosen saya. Jadi lembaga negara menurut Hans Kelsen, organ negara itu setidaknya menjalankan salah satu dari dua fungsi, yakni fungsi menciptakan hukum, law creating function, atau fungsi yang menerapkan hukum, law applying function. Organ negara tidak selalu berwujud organik. Selain organ yang berwujud organik, ada pula yang lebih luasnya lagi. Dalam setiap jabatan yang telah ditentukan oleh hukum bisa juga disebut organ, tapi dengan syarat berbagai fungsinya mempunyai sifat membuat norma, non-creating, serta mempunyai sifat menjalankan norma. Itu definisi yang secara hukum saya peroleh. Terima kasih, cukup sekian ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurulila, nomor NIM 131220001. Di sini saya mendapatkan tugas dari Pak Tommy. Beliau menyarankan untuk menanyakan sesuatu tentang lembaga negara itu apa. Mari kita pertanyakan di masyarakat sekitar. Ya. Mohon maaf, saya mengganggu Ibu. Tidak, ada apa ya? Kalau saya tidak mengganggu, coba Ibu perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Maimuna, Ibu Maimuna. Di sini saya dalam mempertanyakan Ibu.
sini menurut MK itu MK apa? Mahkamah Konstitusi. Menurut Mahkamah Konstitusi itu UUD 1945 itu dengan jelas membedakan cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dari fungsi-fungsi DPR, MPR, KPK, terus presiden dan wakil presiden ini serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi ini lembaga yang utama. Jadi kalau ada urusan terus pinjam uang ke negara lain, konsultasinya kepada lembaga keuangan seperti MPR, DPR, saya lanjut. Terus yang hubungannya satu ini dikaitkan oleh lembaga yang tertentu. Misal kalau negara ini mau berhutang, terus ada yang menentukan peraturan daerah, semuanya itu punya pekerjaannya masing-masing dan fungsinya masing-masing. Sudah. Jadi selanjutnya MPR itu adalah MPR ini kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, dimana yang dinamakan dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai penjelas seluruh rakyat Indonesia ini, majelis menetapkan undang-undang dasar, menetapkan garis-garis besarnya haluan negara. Majelis ini mengangkat kepala negara atau presiden atau wakil presidennya ini menjadi majelis yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi. Sedang presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis. Di sini ibu paham? Kita aja. Ayo. Sekarang tentang DPR. DPR ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Alhamdulillah ibu sudah memahami sedikit demi sedikit ya. Iya. DPR ini diterapkan pada pasal 19 yang tertulis 19 ayat 1, yaitu susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan oleh undang-undang. Pasal 19 ayat 2 ini Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 1 tahun. Jadi Dewan Perwakilan Rakyat ini perubahannya tersusunnya itu diganti 1 tahun sekali. Iya. Berapa tahunnya? Tahunnya berubah. Ini Dewan ini harus memberi persetujuan kepada setiap rancangan undang-undang dari pemerintah. Dewan mempunyai hak institut inisiatif untuk menetapkan undang-undang. Di sini paham? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Agusti dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan NIM 13/12/2001-65. Saya di sini akan mewawancarai 2 narasumber. Gimana sih pendapat mereka tentang definisi lembaga negara? Oke, di sini saya bersama narasumber pertama dengan Mas siapa? Mas Giat. Oke, gimana sih Mas definisi lembaga negara menurut sampean? Menurut saya sih lembaga negara itu kayak yang membantu menjalankan aturan gitu ya, seperti polisi, hukum, terus yang lainnya gitu. Oke, dan contohnya udah dijelaskan tadi sama Mas Gian, yaitu polisi dan lain-lainnya tadi.
Nah, sebenarnya itu definisi lembaga negara yang benar menurut Sir Jono Skanto. Lembaga negara merupakan badan-badan yang terikat oleh hukum tertentu dan dibentuk untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara. Sehingga menurut khidmat saya, lembaga negara adalah organisasi yang dibentuk oleh negara untuk menjalankan atau melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka menjalankan pemerintahan dan melengkapi kebutuhan masyarakat. Nah, contoh lembaga negara sebenarnya adalah DPR, MPR, Mahkamah Agung, KPK, dan lain sebagainya. Nah, menurut pendapat Mas Gian ini mengenai lembaga negara ini apa gitu pendapatnya? Pendapat saya sih kayak sebagai penegak hukum gitu paling ya. Ya itu aja. Oh ya, itu aja ya. Ya, makasih Mas ya. Nah, di sini saya bersama narasumber kedua dengan Mas siapa? Nama saya Rista Ardin Adi Pradana. Oke, siap. Bagaimana sih Mas definisi lembaga negara yang Mas ketahui ini? Kalau menurut saya lembaga negara itu merupakan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan sesuai kebidarannya, di mana fungsi tugas dan wewenangnya sudah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti apa lembaga negara? Contohnya itu seperti peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan lain sebagainya. Oh ya. Jadi definisi lembaga negara yang benar itu menurut Sir Jono Skanto, lembaga negara merupakan badan-badan yang terikat oleh hukum tertentu dan dibentuk untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara. Sehingga menurut hikmat saya, lembaga negara adalah organisasi yang didirikan oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka menjalankan pemerintahan dan melengkapi kebutuhan masyarakat. Nah, contoh lembaga negara itu sendiri sebenarnya seperti DPR, MPR, Mahkamah Agung, KPK, dan lain sebagainya, Mas. Itu. Dan pendapat menurut Mas Adin mengenai lembaga negara ini gimana, Mas? Pendapat saya sih lebih ke kurangnya penegakan aja sih masih di Indonesia ini. Terkait penegakannya aja masih kurang, aparatur negaranya masih rendah etika lah menurut saya. Kan seharusnya hukum itu kan mengapung di lautan etika sebenarnya, semua bidang sih sebenarnya. Oh yes, ya. Makasih Mas ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujira Melati, NIM 13122000166. Di sini saya akan menjalankan tugas ETS dari Pak Tommy, yaitu mewawancarai dan memberi evaluasi tentang apa itu lembaga negara. Oke, di sini saya bersama Bapak langganan saya. Saya akan mewawancarai Bapak ini. Pak, menurut ini tuh lembaga negara itu apa? Lembaga negara itu ya presidenan, DPR. Lalu yang pertanyaan kedua itu, lembaga negara itu apa saja sih Pak? Ya presiden, ya DPR, ya gitu Mbak. Oh ya, baik, Pak, terima kasih. Oke teman-teman, di sini saya akan memberikan evaluasi terhadap Bapaknya bahwa lembaga negara itu apa saja dan pengertiannya. Menurut jawaban saya, menurut Hans Kelsen adalah ahli hukum yang berasal dari Austria. Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul General Theory of Law and State, yang artinya Hans Kelsen menyatakan lembaga negara adalah organ negara dan organ konstitusi yang melaksanakan tujuan negara. Lalu yang kedua, pertanyaannya tadi, apa saja lembaga negara? Yaitu ada DPR, MPR, ada MK, ada Mahkamah Agung, ada Presiden, ada DPA, ada Bank Sentral Asia, dan Pengawal Merah Indonesia. Sekian, itulah wawancara dan evaluasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapaknya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujira Melati, NIM 13122000166. Di sini saya akan
membuat sebuah video wawancara oleh tugasnya Pak Tommy. Di sini saya akan mewawancarai teman saya tentang apa sih itu lembaga negara, sama lembaga negara itu apa saja. Oke, menurut kamu lembaga negara itu apa sih? Lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Oke, begitu ya teman-teman. Kalau menurut teman saya lembaga negara itu apa? Terus lalu pertanyaan kedua, lembaga negara itu menurut kamu itu terdiri apa saja gitu? Terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksaan Keuangan. Baik teman-teman, itu apa yang sepengetahuan teman saya. Jadi itulah menurut teman saya apa itu lembaga negara sama lembaga negara itu apa saja. Lalu di sini tugas saya adalah mengevaluasi lebih luas apa itu lembaga negara. Jadi lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Lembaga negara itu dapat dibentuk oleh konstitusi, undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Lalu lembaga negara itu didirikan oleh sebuah ahli hukum yang berasal dari Australia. Lalu yang pertanyaan kedua yaitu teman saya benar menjawabnya, tetapi ada yang menurut yang sepengetahuan orang banyak itu bahwa Bank Sentral Asia sama Parlemen Indonesia itu juga termasuk lembaga negara. Lalu juga ada MPR sama DPR, MA, MK, dan BPK. Baiklah, terima kasih. Itulah hasil evaluasi wawancara saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayaki Dewaminata. NIM 13122000168. Sini saya akan mewawancarai orang untuk mempertanyakan apa itu lembaga pemerintahan. Mas, ini pendapat sampean, ini lembaga pemerintahan itu kayak gimana, Mas? Menurut saya lembaga pemerintahan di Indonesia ya Mas? Iya Mas. Masih kurang sih. Kurang gimana Mas? Ya kayak banyak pemerintahan seperti korupsi, jual. Tapi lembaga pemerintahan itu seperti kayak DPR, MPR itu, terus MA, BPK, MK itu seperti gimana sekarang? Ya kalau menurut saya sih ada yang bobrok ya, kayak seperti anggota-anggotanya. Ada yang waktu rapat itu ya gimana pemerintahan di Indonesia mau maju ya. Terima kasih Mas. Ya, di sini saya bersama saudara saya. Saya ingin menanyakan apakah apa lembaga negara yang Anda ketahui? Wah, saya nggak tahu. Oke, saya akan menjelaskan lembaga negara menurut Hans Kelsen itu. Ya, lembaga negara menurut Hans Kelsen yaitu setiap individu, orang, ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma. Contohnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang memegang kekuasaan membentuk undang-undang, adalah organ negara yang menciptakan norma sekaligus menjalankan norma. Pengertian pertama tersebut disempurnakan lagi bahwa organ negara dalam hal ini yakni tiap individu dapat dikatakan sebagai organ negara apabila secara pribadi ia memiliki kedudukan hukum tertentu. Ya, terima kasih Emil telah mau diwawancarai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.